Kita bersyukur malam hari ini kita kembali boleh berkumpul untuk belajar firman Tuhan supaya hidup kita semakin diperbarui, dikuduskan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, selama beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas 10 hukum Allah. Ada 10 hukum Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel melalui Musa. Seberapa jauh saudara memahami dan mengintegrasikan atau mengimplementasikan firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan bagian pasal ke-20 ayat 18 dan seterusnya. Tapi sebelumnya saudara, kita akan melihat ke belakang sekilas bahwa 10 hukum Allah ini diberikan Tuhan khusus kepada orang Israel. Khususnya 10 hukum ini diberikan kepada orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka adalah umat Tuhan. Allah sebagai pemilik atas orang Israel. Dan orang Israel sekarang sudah menjadi satu bangsa. Dan Allah yang memerintah memberikan firman untuk ditaatin atau untuk dilaksanakan di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Saudara, kalau kita melihat bahwa 10 hukum Allah ini memang diperuntukkan untuk orang Israel, umat pilihan Allah. Tapi ini akan menjadi berkat besar juga bagi bangsa-bangsa lain yang bukan orang Israel, kalau mereka boleh melihat kebenaran ini, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka. Kehadiran orang percaya harusnya menjadi contoh. Jadi orang yang mengerti firman, ada standar kehidupan yang benar, yang menurut standarnya Tuhan. Dan orang yang mentaati kebenaran Tuhan harusnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Boleh menjadi contoh, pengaruh di dalam masyarakat. Walaupun kadang-kadang kita sangat memprihatinkan karena banyak orang yang sudah percaya Tuhan tidak punya kualitas hidup. Apalagi tidak menjadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hanya sebagai suatu pengetahuan di otak saja. Belum merubah hidup yang seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, di dalam kita memahami kebenaran Tuhan, khususnya di dalam 10 hukum, kita memahami bahwa 10 hukum ini menyatakan karakter Allah. Allah sebagai Allah pribadi, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang suci. Jadi saudara, waktu kita belajar firman 10 hukum, ini menyatakan satu karakter daripada Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya umat Allah mengikuti kehidupan yang seperti yang dinyatakan oleh Tuhan. Karakter Allah yang kudus adalah kamu kudus seperti aku kudus. Allah itu benar, Allah itu suci. Maka umat Allah dipanggil untuk menyatakan karakter Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ini juga suatu tuntutan Tuhan supaya dilaksanakan di dalam kehidupan orang percaya. Dan orang yang mentaati akan mendapatkan suatu penghargaan Tuhan. Tapi yang tidak mentaati, orang itu akan menerima hukuman Tuhan. Ada konsekuensi logis seseorang yang tidak mentaati firman Tuhan. Tapi juga ada anugerah perjanjian yang akan menyertai, yang akan digenapi di dalam kehidupan orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Dan ini ada sesuatu landasan yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberikan firman yang menyatakan pikiran Allah, karakter Allah. Dan orang percaya bagaimana dipanggil oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan
untuk mentaati, untuk menyatakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, minimal ada 3 hal yang penting yang kita perlu mengerti mengenai 10 hukum, saudara. Pertama, saudara, 10 hukum ini boleh kata menjadi pagar, ya. Pagar bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Bagaimana kita boleh menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ini sebagai suatu pagar, ya. Saudara, kalau kita di dalam hidup sehari-hari ada banyak peraturan-peraturan yang kita lakukan di dalam hidup sehari-hari. Baik peraturan sehubungan dengan pemerintah, peraturan di dalam kehidupan sosial, ada peraturan yang kadang-kala itu sudah menjadi suatu gaya hidup kita. Demikian juga, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan menjadikan Alkitab atau firman Tuhan atau hukum Allah itu menjadi suatu pedoman bagaimana kita hidup sebagai umat Allah, sebagai pagar, ya, supaya kita jangan keluar dari pagar itu. Yang kedua, saudara, bahwa 10 hukum ini di dalam konteks kekristenan bukan sebagai syarat supaya manusia itu diterima masuk surga. Ketaatan hukum bukan sebagai syarat untuk seorang boleh diterima oleh Tuhan. Karena kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketaatan hukum ini sama sekali tidak ada kaitan dengan keselamatan. Karena keselamatan hanya diperoleh oleh anugerah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dengan perbuatan baik, manusia tidak menyelamatkan. Bahkan perbuatan baik dalam pandangan Tuhan itu seperti kain kotor. Gak punya nilai sama sekali. Tapi di dalam iman Kristen, perbuatan baik itu sebagai buah, sebagai akibat kita telah menerima anugerah keselamatan. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan, sehingga kita melakukan perbuatan baik bukan untuk menerima keselamatan, tapi sebagai buah pertobatan dan juga sebagai pengucapan syukur kepada anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Saya ulangi lagi, bahwa ketaatan kepada hukum Taurat tidak menyelamatkan. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, telah rusak total. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman kepada Kristus. Kristus yang telah hidup sempurna tanpa dosa telah menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Sehingga melalui iman pada Kristus kita dibenarkan, kita dibebaskan dari hukuman, dan kita akan menerima anugerah keselamatan. Berikutnya, saudara, bahwa hukum Allah ini, saudara, walaupun tidak menyelamatkan, tapi itu menjadi alat yang Tuhan pakai supaya kita boleh menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita tidak mampu memperbarui hidup kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Atau saudara, ada yang mengatakan bahwa firman Tuhan 10 hukum itu seperti cermin. Seperti cermin yang menerangi. Waktu kita cermin, kita melihat diri kita. Waktu melihat diri kita, kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan cacat celah, penuh dengan kotoran, yang membuat kita datang kepada Kristus untuk minta pengampunan dosa, sekaligus minta diperbarui oleh Tuhan. Saudara, waktu kita membaca firman, kita makin menyadari bahwa kita itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, bahkan penuh dengan dosa.
Saudara, kadang-kadang waktu kita membaca firman, kita menjadi sedih, kita menjadi berduka, bahkan marah berdiri sendiri, karena kita seringkali melakukan dosa yang sama. Saudara, pada waktu kita lihat cermin, kalau kita melihat wajah kita banyak kotoran, kita harusnya tidak marah membanting kaca itu, tapi kita mau berbenah diri. Fungsi cermin bukannya sekedar kasih informasi kita ada kelemahan dan kekurangan. Fungsi cermin menjadi sarana supaya kita tahu kesalahan kita yang membawa kita datang kepada Kristus. Tapi seringkali saudara, banyak orang kurang menyadari fungsi cermin ini. Sehingga waktu kita membaca firman dengan firman hanya sekedar sebagai suatu pengetahuan saja, atau kita lihat sekilas, tidak memberikan suatu kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai cermin yang menerangi hidup kita. Sadar bahwa kita penuh kelemahan yang membawa kita kepada Kristus. Minta pengampunan dosa, minta disucikan, dan minta diperbarui oleh Tuhan. Setiap hari kita perlu baca firman supaya hidup kita semakin dibersihkan. Alkitab katakan firman-Mu adalah kebenaran yang mengkuduskan. Bagian katakan bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Engkau supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Bagian lain dikatakan segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang kebenaran, sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sehingga melalui peranan firman Tuhan ini, saudara, harusnya hidup kita itu semakin ditransformasi, diubahkan. Makin hari boleh makin menjadi suatu kehidupan yang makin menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang terakhir, saudara, di dalam bagian ini, saudara, makin kita mengenal firman Tuhan, harusnya kita makin kagum, makin hormat, dan makin mengasihi Tuhan. Saya ulang lagi, saudara. Waktu kita makin mengenal firman, kita makin mengenal Allah, kita makin kagum kepada Tuhan. Ada admire, ada kekaguman, menimbulkan rasa hormat, lalu membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Maka gak heran, saudara, di dalam inti daripada 10 hukum itu, kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Kalau kita belajar firman tidak membawa kita makin kagum, makin hormat, maka makin mengasihi Allah, maka ada yang satu yang salah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini saudara sekilas mengenai beberapa hal yang penting ya, di dalam kita memahami 10 hukum yang sudah kita pelajari. Lalu malam hari ini saudara, kita akan melihat setelah 10 hukum itu diberikan oleh Tuhan untuk orang Israel Musa, bagaimana respon orang Israel pada waktu mendengar Tuhan berkata-kata di Gunung Sinai itu. Allah berkata-kata langsung kepada orang Israel. Bagaimana respon mereka? Mari kita membuka dalam Keluaran pasal ke-20 ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap.
Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara, kita melihat setelah Tuhan berbicara 10 hukum ini, saudara, lalu disertai setelah itu, saudara, ada bangsa Israel itu menyaksikan guru menguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala Allah berbunyi, gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Saudara, kita melihat bahwa Allah menyatakan kehadirannya lewat fenomena yang bisa dirasakan pada waktu itu. Ada guntur, ada kilat, ada sangkakala. Ini ada suatu fenomena supranatural untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Dan ini penting sekali, saudara. Saudara, di dalam pengalaman daripada Abraham, pernah juga mengalami ada satu malam kelam Allah menyatakan kehadirannya. Dan kalau kita melihat lanjut, saudara, di dalam Yesaya pasal ke-6, Allah juga menyatakan kehadirannya kepada Yesaya. Ini kehadiran yang supranatural, yang menyatakan kebesaran Allah dan keagungan Allah yang luar biasa, saudara. Saudara, hal ini hanya menimbulkan satu dampak. Orang Israel takut dan mereka coba melarikan diri atau menjauhi akan Tuhan. Saudara, ini ada suatu fenomena ya. Allah menyatakan kehadiran yang luar biasa. Nah, ini memang tidak biasa. Nah, luar biasa memang tidak biasa. Ini tujuannya supaya orang Israel menyadari bahwa Allah Israel ini Allah yang melampaui Allah-Allah pada zaman itu. Melampaui Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Allah yang superior, yang agung, yang besar. Beda dengan ilah-ilah yang disembah pada waktu itu. Dan sekali lagi, keunikannya dalam iman Kristen, Allah bukan menyatakan fenomena kemahakuasaan yang besar, tapi Allah yang berfirman. Ini penting sekali. Allah bukan menyatakan fenomena-fenomena yang supranatural, tapi Allah juga Allah yang berfirman. Dan ini, saudara, tidak ada agama yang seperti ini. Ini keunikan di dalam kekristenan. Kekristenan bukan banyak menyatakan Allah itu ada, tapi Allah itu Allah berfirman. Allah yang boleh memperkenalkan dirinya, kehendaknya, dan maksudnya kepada manusia. Saudara, kalau Allah yang menampakkan diri bahwa Dia ada, tidak berfirman, maka kita nggak tahu apa yang ada pikiran Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, nggak tahu.
Tapi di sini Allah yang menyatakan keberadaan supernatural, Dia juga Allah yang berfirman. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kalau kita melihat orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir pada zaman itu, mereka menyembah patung, menyembah berhala, bukan menyembah sebagai satu pribadi Allah yang bisa berfirman. Kita percaya Allah sebagai satu pribadi, Allah yang berkata-kata kepada manusia, yang perkataannya bisa dimengerti, ditangkap oleh rasio manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia punya pribadi, punya rasio. Dan satu-satunya makhluk yang dicipta oleh Allah, yang punya kesadaran kepada Allah, yang diciptakan berpribadi seperti Allah, dan memiliki kesanggupan untuk berespon atau berrelasi dengan Allah, hanya namanya manusia. Saya ulangi lagi, saudara. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan sebagai pribadi. Manusia diciptakan punya kesadaran akan Allah. Dan manusia diciptakan punya rasio yang bisa mengerti wahyu atau kebenaran Allah. Allah berbicara dengan bahasa manusia. Manusia diberi kemampuan untuk mengerti atau menerima kebenaran Tuhan. Dan Allah yang berfirman adalah Allah yang punya maksud, punya rencana. Waktu Allah berfirman, Allah ingin menyerap pikirannya, kehendaknya, supaya bisa dimengerti oleh manusia. Jika kita lihat, saudara, di dalam perjalanan orang Israel, Allah selalu menyatakan dirinya sebagai seorang pribadi. Pribadi yang bisa berkomunikasi, pribadi yang bisa bergerak, pribadi yang bisa melakukan sesuatu yang bukan hanya secara imajinasi atau hanya dirasakan, dimengerti oleh rasio, tapi Allah yang bertindak. Saudara, kita mengetahui selama orang Israel di Mesir, Allah menjatuhkan tula-tula. Artinya Allah punya dalam konsep saja, tapi Allah yang bertindak. Lalu Allah yang berfirman supaya manusia bisa tahu kehendak Tuhan. Saudara, kita melihat orang Israel pada waktu itu yang secara langsung bisa mengenal Allah secara pribadi, mendengar firman Tuhan secara langsung. Ini adalah suatu sisi lain, satu kebahagiaan sebetulnya. Orang bisa mengenal Allah secara langsung, bisa melihat pekerjaan Tuhan yang supranatural, bisa mendengar Allah berfirman. Harusnya mereka bersyukur diberikan satu privilege. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah seperti ini. Mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala. Sekarang orang Israel bisa mengenal Allah yang berpribadi, Allah yang bisa berkata-kata, bahkan Allah yang bisa bertindak sesuatu, Allah yang bisa intervensi di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita melihat pada saat mereka, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan langsung di Gunung Sinai, sekaligus Allah menyatakan fenomena yang supranatural. Saudara, ini namanya suatu acara ibadah yang spektakuler. Allah hadir, Allah berbicara, Allah juga pakai Musa. Harusnya hal ini memberikan dampak kebangunan rohani di dalam kehidupan orang Israel. Tapi apakah ini terjadi, saudara? Kita melihat seluruh bangsa itu menyaksikan guru menggutur, kilat sang menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap.
Saudara, respon mereka bagaimana, saudara? Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh, saudara. Ini respon mereka, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara ada di situ ya. Apa nih respon saudara, saudara? Saudara, bangsa ini takut, gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh, saudara. Saudara, ini keadaan orang Israel. Kenapa, saudara? Orang Israel melakukan hal ini, saudara. Mereka takut dan berdiri jauh-jauh, saudara. Secara manusia itu wajar, saudara. Wajar karena kita melihat fenomena supranatural begitu besar. Kita jadi takut dan gemetar. Kita nggak berani dekat-dekat. Saudara, kata Yesus Kristus, fenomena ini sebenarnya sedikit bertentangan dengan Musa. Musa adalah waktu melihat kebesaran Allah, dia berani mendekat, saudara. Bahkan bagian lain, saudara, Musa pernah mengatakan, "Show me your glory." Tunjukkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Saudara, Musa adalah orang yang dekat sama Tuhan. Orang Israel berkata, mungkin di tahap awal, mereka masih punya suatu perasaan takut. Takut yang sebetulnya aspek lain, takut yang nggak wajar. Ya, saudara, kalau kita bicara takut ya, orang takut. Ya, pertama, kalau bicara takut tuh minimal ada dua macam, saudara. Takut karena ada salah. Takut karena ada masalah dalam hidupnya, saudara. Sehingga takut dihukum, ya. Takut ditelanjangin keadaannya. Ya, takut yang negatif. Takut dihukum, ya. Takut bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ada perasaan takut yang nggak sehat, saudara. Mungkin takut, mungkin sisi lain takut karena melihat fenomena yang luar biasa itu, jadi merasa inferior, takut, ketakutan gitu, saudara. Lalu mereka menjauh, saudara. Saudara, kita mengetahui bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan-jalan di taman waktu hari sejuk. Adam dan Hawa menyembunyikan diri. Dia malu, dia takut. Kenapa? Dia ada sesuatu yang gak benar dalam kehidupannya, saudara. Ya. Jadi takut dihukum. Ya. Takut karena ada suatu kesalahan. Itu perasaan takut. Ada unsur juga kecemasan. Kecemasan kalau kesalahannya dibongkar. Lalu mereka dikatakan di sini, saudara, mereka takut, lalu mereka berdiri jauh-jauh, saudara. Aspek lain, saudara, kalau berdiri jauh-jauh tidak ada kekuatan untuk mendekat atau merasa nggak layak untuk dekat sama Tuhan. Ya. Tapi aspek lain, saudara, ada takut yang kedua, yaitu karena kita hormat sama Tuhan. Bukan takut dihukum, kita takut karena hormat, kagum sama Tuhan. Jadi takutannya ini bukan karena takut dihukum, saudara. Sisi lain, saudara, kalau kita sebagai orang percaya di dalam konsep kekristenan, ada takut seorang budak sama takut seorang anak. Saudara, ketakutan seorang budak sama tuannya, sama ketakutan anak karena hormat sama orang tua. Di dalam takut itu ada perasaan hormat dan mengasihi. Ya, hormat dan mengasihi. Harusnya kita sebagai anak Tuhan,
Kita takut kita kena hormat. Kita mengasihi dia. Dan ketakutan itu harusnya bukan makin menjauh. Saya takut, hormat, kagum, sekaligus mengasihi dan ingin selalu dekat gitu. Nah, ini yang selalu terjadi di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kita ingin dekat, saudara. Saudara, saya melihat ada satu kisah. Ini terjadi di Singapura, saudara. Ada diviralkan di grup-grup itu ya. Cerita mengenai ada seorang bayi yang dilahirkan. Nah, bayi ini, saudara, waktu dilahirkan ibunya meninggal. Dari waktu lahir itu anaknya meninggal. Tapi sebenarnya, saudara, sebelum ibu ini meninggal, itu jantungnya itu sudah didonorkan, saudara. Jantungnya itu didonorkan kepada orang lain, saudara. Sehingga ibu ini, saudara, setelah dia meninggal, langsung jantungnya itu dioperasi, diambil, ditransplantasikan ke tempat pasien yang ada problem masalah jantung, saudara. Nah, sekarang jantungnya mamanya anak ini ditaruh di seorang pria. Ada seorang pria yang ada problem jantung, jantungnya itu ditaruh di tempat pria itu. Nah, setelah anak itu lahir, saudara, berarti tanpa ibu, saudara. Ya, suatu hari anak itu nangis, saudara. Anak itu nangis, lalu ada suster coba gendong dia, tetap nangis. Ada ibu-ibu gendong dia, tetap nangis. Ada mungkin 10 orang coba menggendong anak ini, tetap nangis. Tapi heran, pada waktu pria yang mendapatkan jantung ibunya ini menggendong anak ini bisa diam, bisa tertawa, saudara. Jadi ada beberapa orang di situ yang coba gendong, menghibur anak itu, tetap nangis terus, berganti-ganti nangis terus. Lalu ada seorang yang pakai kaos hitamnya, kaos hitam malah bewok gitu ya, menggendong anak ini, langsung anak ini diam. Anak ini senyum, bisa mainan sama orang ini, saudara. Saudara, nggak taunya hasil daripada pengamatan ini menjadi viral di Singapura. Detak jantung daripada mamanya ini sekarang pindah ke tempat pria ini. Dan anak kecil ini ada kepekaan. Kepekaan terhadap jantung daripada gerak jantung dari mamanya ini, saudara. Sehingga ada kedekatan emosional yang sulit dijelaskan, saudara. Tapi anak itu begitu lengket dengan pria ini, saudara. Kenapa? Mungkin ada kepekaan jantung, saudara. Ada kepekaan ya, saudara. Anak-anak itu, saudara, sejak dalam kandungan, fungsi telinga itu sudah mulai bergerak, saudara. Jadi kepekaan telinga itu sudah bisa dengar. Sehingga waktu dalam kandungan, ibu-ibu bisa los, contohnya perutnya, lalu mengatakan, anakku tidur ya, atau disetelkan musik Mozart atau musik-musik yang bagus, itu mempengaruhi jiwa anak itu, saudara. Saudara, anak ini bisa tenang. Saudara, saya mau ambil ilustrasi ini, saudara, dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita
untuk kita boleh berrelasi dengan Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita masuk di dalam hadirat Tuhan, pengenalan dan relasi dengan Tuhan yang hidup. Ada Roh Kudus. Ya. Kalau saya katakan seperti secara manusia di mana dicangkokkan hidup Kristus, ya, kita berkata dicangkokkan hidup kita dengan pribadi Kristus. Saudara, kita boleh di dalam Kristus. Kita telah didamaikan oleh Allah, didamaikan di dalam Kristus. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Nah, harusnya kita boleh menikmati Tuhan. Ya, makin hari makin dekat sama Tuhan, bukan dengan ketakutan atau menjadikan Allah itu pribadi yang asing. Harusnya kita boleh menikmati Tuhan. Kita boleh makin hormat, makin mengasihi, makin merindukan Dia. Dan istilah takut ini juga, saudara, kita takut, dan kata hormat, kita takut menyakiti hati Tuhan. Kita takut mengecewakan Tuhan. Maka bagaimana kita hidup seturut kehendak Tuhan, supaya kita boleh hidup menyenangkan Tuhan. Tiap hari hidup kita punya kesadaran akan kehadiran Tuhan. Saudara, kehadiran Tuhan yang supranatural itu hanya sebagai shock untuk kita menyadarkan bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu bisa intervensi, Allah itu bisa aktif. Tapi saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak selalu menuntut adanya fenomena supranatural baru percaya Allah itu ada. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup menyertai kita, baik secara natural ataupun supranatural. Saudara, kita melihat bangsa Israel pada waktu mendengar firman, lalu Allah menyatakan suatu tindakan yang fenomena supranatural, mereka menjadi takut. Mereka makin menjauhi Tuhan. Dan ini sangat kontras dengan yang namanya Musa. Musa berani mendekati Tuhan. Bahkan dia di dalam bagian lain, Musa ingin melihat Tuhan. Sampai katakan, show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu. Saudara, ini menyatakan kualitas kehidupan Musa, saudara. Saudara, maka bangsa ini takut dan gemetar. Mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, lalu mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami mau mendengar. Tetapi janganlah Allah yang berbicara kepada kami, nanti kami mati. Saudara, setelah Yesus Kristus, kita melihat orang Israel mengatakan apa? Mereka berkata Musa, engkaulah yang berbicara kepada kami, kami akan mendengarkan. Saudara, orang Israel katakan, kami yang katakan, engkau yang berbicara pada kami. Artinya, saudara, orang Israel nggak siap, takut berbicara, Allah berbicara langsung dengan mereka. Saudara, karena Yesus Kristus, mereka minta supaya Musa menjadi pengantara. Mereka tidak berani langsung untuk mendengar Tuhan. Dekat pun tidak berani. Mereka minta Musa sebagai pengantara. Saudara-saudara, kata Yesus, ini juga menjadi sesuatu tipologi daripada Kristus. Musa adalah tipologi daripada Kristus. Tidak seorang pun bisa datang kepada Allah secara langsung.
Tidak ada manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa menjadi penghalang, perintah, atau jurang antara manusia dengan Allah. Perlu adanya pengantara. Di dalam Perjanjian Baru kita mengenai pengantara itu adalah Kristus. Kristus adalah pengantara manusia berdosa dengan Allah yang suci, saudara. Saudara, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami mau mendengar. Ya. Jangan Allah berbicara pada kami, nanti kami mati. Saudara, ini juga punya suatu pelajaran yang perlu kita amati. Mereka mengatakan, saudara, kami akan mendengar kalau Musa itu berbicara. Faktanya, saudara, orang Israel itu berulang-ulang gak taat sama Tuhan. Bahkan in the end, akhirnya mereka pun gak taat dengan membuat lembu emas. Itu terjadi 40 hari setelah mereka mengatakan, kami akan mendengarkan. 40 hari kemudian, mereka tuh melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang paling penting. Jangan ada ilah lain. Jangan menyembah patung, menyerupai apapun dan menyembahnya. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka minta pengantara untuk mereka berbicara. Mereka akan mendengar. Faktanya tidak mendengar, saudara. Banyak orang belajar firman, tapi tidak melakukan. Ya, tidak sungguh-sungguh memelihara firman dalam kehidupannya. Maka di sini surat Yesus Kristus dikatakan, maka kami akan mendengar, tetapi jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara, kenapa mereka katakan jangan Allah bicara mereka, nanti kami mati, saudara? Saudara, apakah kalau Musa berbicara, mereka kalau melanggar nggak apa-apa? Saudara, kata Yesus Kristus, kadang-kadang kita pikir kalau saya mendengar Tuhan langsung nggak taat, maka kita akan terima konsekuensinya. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan menyampaikan, apakah nggak ada apa-apa? Saudara, Musa adalah wakil Tuhan. Allah memberikan firman-Nya di dalam mulut Musa. Pada waktu mereka tidak mendengar Musa, tidak mentaati Musa, pada hakikatnya mereka adalah tidak taat kepada Tuhan. Saudara, waktu kita mendengarkan khotbah firman Tuhan di gereja, atau mendengar PA, kita belajar firman Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya di mulut hambanya, saudara. Nah, kita bukannya mendengar dari mulut hambanya, tapi sebenarnya sikap kita pada firman itu juga menunjukkan sikap kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam Perjanjian Baru kita melihat Tuhan Yesus disebutkan sebagai utusan Allah, tapi dia sebenarnya juga sebagai Allah sendiri. Waktu mereka mendengar perkataan Yesus, berarti mereka mendengar perkataan Bapa. Waktu mereka taat pada Kristus, berarti nggak taat pada Bapa. Saudara, Musa sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Allah langsung berbicara pada Musa. Dan bangsa Israel bagaimana harusnya berespon kepada Tuhan. Kita melihat orang Israel pada waktu itu, saudara, mereka sadar bahwa mereka itu berulang-ulang melakukan pelanggaran firman Tuhan. Dan mereka harus terima konsekuensinya. Dan kita mengetahui orang-orang Israel tegar tengkuk, Tuhan tidak izinkan mereka masuk tanah Kanaan. Dan sebagian besar mereka mati di padang gurun. Mereka tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Mereka juga tidak mendengar perkataan Musa.
dan mereka harus menerima hukuman Allah. Saudara-saudara Yesus Kristus, waktu mereka berkata pada Musa, "Engkaulah berbicara kepada kami, kami akan mendengar. Tapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati." Kemudian apakah jawab Musa? Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud mencobai kamu." Ya. Saudara, katakan mencobai atau menguji kamu. Ya. Allah datang dengan maksud menguji kamu. Yang kedua, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Yang ketiga, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, Musa berkata, "Jangan takut sebab Allah datang untuk menguji kamu." Saudara, ini Allah menguji. Ya. Apa maksud Allah menguji, saudara? Saudara, Allah berbicara kepada Musa. Ya. Allah menyatakan firman kehadirannya untuk menguji sejauh mana mereka itu menghormati Tuhan. Sejauh mana mereka mentaati firman Tuhan. Sejauh mana mereka konsisten di dalam hidup rohani mereka. Jadi Allah menyatakan kehadiran dengan supranatural ini untuk mereka takut dan harusnya menimbulkan dampak kepada mereka supaya mereka boleh menghormati Tuhan. Saudara, di sini katakan menguji, ya, ini istilah mencoba dalam pengertian yang benar, menguji sejauh mana ya, mereka tuh betul-betul melakukan kebenaran Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita kadang-kadang ada ujian-ujian ya. Tuhan di dalam menguji manusia. Saudara, kita melihat sedikit, kita mau membandingkan pencobaan iblis dengan ujian Tuhan. Ya. Saudara, ujian Tuhan motivasinya itu baik. Ujian Tuhan itu tujuannya untuk membangun, bukan untuk merusak. Dan ujian Tuhan itu punya tujuan supaya manusia makin dekat sama Tuhan. Tapi saudara, kalau pencobaan iblis punya motivasi yang jahat. Kemudian iblis punya tujuan untuk merusak. Dan iblis punya tujuan supaya manusia makin jauh sama Tuhan, bukan makin dekat, saudara. Perhatiin, saudara. Tuhan menguji kita, ya. Dia punya motivasi yang baik. Nggak ada motivasi yang jahat, saudara. Allah itu kudus, Allah itu benar. Dan Allah ingin membangun, saudara, supaya kita boleh bertumbuh. Dan supaya kita boleh lebih dekat sama Tuhan. Lebih boleh menikmati Tuhan. Supaya kita boleh lebih mengalami janji Tuhan. Tapi sebelum Allah memberikan itu semua, Allah menguji kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan kita. Sebelum Tuhan memberikan anugerah perjanjian yang akan dinikmati oleh setiap anak-anak Tuhan. Tapi kadang-kadang, saudara, sementara kita sedang diuji oleh Tuhan, kadang-kadang kita nggak sabar. Waktu kita nggak sabar, iblis masuk mencobai kita, sehingga kita gagal untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Saudara, iblis berbagai macam cara masuk untuk mencobai kita supaya kita jauh sama Tuhan,
supaya kita jatuh dalam dosa, supaya hidup kita rusak. Tapi Tuhan tidak. Tuhan menguji kita supaya kita boleh berbahagia di dalam kekudusan, di dalam kemuliaannya. Allah menguji niat itu baik, membangun kita, menumbuhkan kita. Dan Allah menguji supaya kita boleh makin dekat, makin melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan, saudara. Sehingga waktu Allah menguji, kita harus belajar taat, kita belajar setia, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saudara, yang kasih Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah pelajari mengenai bagaimana Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Saya ulang lagi, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dan Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Allah di dalamnya turut bekerja menguji daripada Ayub, untuk Ayub boleh bertumbuh makin kuat, makin dekat, dan makin menikmati kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Nanti minggu-minggu mendatang kita akan pelajari lebih tuntas daripada hari Minggu, saudara. Saudara, kita melihat kadang-kadang ada satu waktu sepertinya pengujian Tuhan sama pencobaan iblis itu paralel, saudara. Kadang-kadang kita bertanya, ini ujian Tuhan, kalau ujian Tuhan kok saya harus mengalami kondisi seperti ini? Tanpa sadar kadang-kadang kita menjadi meragukan Tuhan. Tanpa sadar kadang-kadang kita makin jauh sama Tuhan. Dan waktu kita makin jauh sama Tuhan, iblis kesempatan mencobai kita. Lihat dulu, Tuhan kan tidak melindungi kamu. Tuhan biarkan kamu dalam kesulitan. Tuhan tuh tidak mengasihi kamu. Percuma kamu berharap. Kadang iblis bisa mencobai kita untuk lebih jauh sama Tuhan. So, karena Yesus Kristus di sini kita melihat Tuhan menguji orang Israel supaya orang Israel boleh taat kepada Tuhan, supaya orang Israel bisa lebih dekat sama Tuhan, bukan jauh sama Tuhan. Allah menguji, saudara. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang terus merina bobok kita ya, yang membiarkan kita hidup semau sendiri, tidak. Allah itu Allah yang mendisiplin, dan Allah juga menguji orang-orang percaya supaya kita boleh berbahagia dalam kekudusan, supaya kita boleh berbahagia dalam kemuliaan Tuhan. Allah menguji, saudara. Kita mengetahui Abraham pernah diuji oleh Tuhan. Ujiannya nggak gampang loh. Saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal yang kamu kasih di gunung. Ini anak yang tunggal yang kau kasih, persembahkan kepadaku. Anak yang sudah ditunggu lahir selama 25 tahun. Anak yang sekarang sudah mulai remaja, kok harus dipersembahkan bukan yang dipersembahkan untuk menjadi nabi atau menjadi pelayan Tuhan. Dipersembahkan dengan dibunuh di gunung. Wah, ini ujian yang gampang, saudara. Tapi Abraham waktu diuji oleh Tuhan, Abraham tidak banyak tanya. Dia hanya taat. Dia melaksanakan apa diperintah oleh Tuhan tanpa bertanya, tanpa protes. Dia bawa anaknya, saudara. Saya percaya kalau
Abraham ngomong sama Sarai pasti jadi bertengkar. Atau ngomong sama hambanya Eliezer pasti akan mencegah. Eliezer pasti akan mencegah peristiwa ini, saudara. Tapi Abraham silent dan taat mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal yang dikasih. Kita melihat di gunung itu Allah menyediakan. Allah menguji Ayub. Allah menguji Abraham. Tujuannya apa? Supaya melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, sekarang kita melihat orang Israel, saudara. Allah menyatakan kebesarannya, keagungannya, firman-Nya, supaya mereka mau taat kepada Tuhan. Allah menguji, saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Saudara, manusia perlu punya hati yang takut kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia itu punya hati nurani, punya conscience, punya conscience atau punya liongsim, hati nurani. Kalau kita mau melakukan suatu kesalahan, maka hati nurani kita akan beritahu, jangan begitu dong. Kalau kita nggak jujur, orang lain nggak tahu, tapi hati nurani kita menegur. Itu hati nurani. Ada salah satu fungsi hati nurani, ada kesadaran moral. Kesadaran moral, harusnya saya jadi orang baik, saya orang jujur, saya jadi orang lurus. Saya harusnya, hati nurani kadang mengingatkan kita, tapi hati nurani kadang-kadang telah dicemari oleh dosa. Hati nurani kadang-kadang tidak lagi melihat kepekaan, saudara. Apalagi kalau orang itu belum percaya Tuhan, hati nuraninya sudah karatan, saudara. Saudara, kita nggak cukup punya hati nurani, perlu ada firman. Hati nurani kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Tapi kita perlu standar firman. Ya. Saudara, kalau dalam belajar teologi, hati nurani termasuk yang namanya general revelation. General revelation atau wahyu umum, Allah berikan hati nurani. Tapi hati nurani itu relatif, apalagi telah jatuh dalam dosa. Kita perlu bukan hanya sekedar general revelation, perlu special revelation atau wahyu khusus, yaitu firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Maka kita bukannya merasa tahu kebenaran, kita harus tahu kebenaran, punya kesadaran akan kebenaran Tuhan, kesadaran dan mengerti firman Tuhan. Tapi nggak cukup hanya saudara sadar ada firman Tuhan, tapi saudara punya rasa takut kepada Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu perlu. Orang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Dan orang yang mau mentaati firman Tuhan. Saudara, Musa katakan Tuhan menyatakan hak kebesarannya ini supaya takut akan Tuhan itu ada padamu. Saudara, kalau kita tiap hari dalam hidup ini nggak ada perasaan takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, kita menjadi orang yang nggak beretika, nggak bermoral. Atau orang hanya hidup berpusat menurut standarnya sendiri. Tapi kalau takut kepada Tuhan, pikirkan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kan takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Tuhan minta orang Israel itu ada takut akan Tuhan. Allah menguji supaya ada takut akan Tuhan dalam hati kita. Kita perlu berdoa untuk diri kita sendiri,
supaya kita punya the fear of the Lord, takut akan Tuhan. Kita ingin anak-anak kita sejak kecil punya perasaan hormat dan takut kepada Tuhan. Kalau takut akan Tuhan itu mulai menipis atau nggak ada, itu celaka, saudara. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita mau melakukan firman Tuhan. Berikutnya saudara, agar kamu jangan berbuat dosa. Allah itu adalah api yang menghanguskan, saudara. Kadang di tengah-tengah dunia modern seperti ini, saudara, orang kadang-kadang sudah gak menghormati Tuhan, gak peduli kepada firman. Mereka mau hidup sendiri. Ini makin hari dunia ini makin celaka. Orang gak takut kepada Tuhan, dan orang sudah tidak mau tunduk kepada firman. Mereka menjadi orang ateis, praktis, gak peduli kepada Tuhan, gak peduli kepada firman, gak takut lagi berbuat dosa. Tanpa sadar mereka sedang di bawah hukuman Tuhan. Tuhan memberikan firman, dan Tuhan masih memberikan fenomena supranatural kepada orang Israel supaya mereka jangan berbuat dosa. Saudara, karena Yesus kita melihat orang Israel itu, saudara, betul-betul tegak tengkuk. Mereka mendengar Tuhan secara langsung, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang luar biasa, tetap mereka nggak taat kepada Tuhan. Ini betul-betul orang yang dekil hatinya dekil. Ayat 21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini kondisi yang sangat kontras. Bangsa Israel berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah itu ada, saudara. Kadang-kadang di tengah-tengah dunia ini makin banyak orang yang meninggalkan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Hanya sebagian orang yang oleh anugerah Tuhan bisa dekat sama Tuhan, bisa melayani Tuhan. Itu anugerah Tuhan, saudara. Saudara, kalau hari ini kita memikirkan, saudara, kita bisa beribadah, bisa percaya, bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Banyak orang yang dibiarkan Tuhan hidup jauh sama Tuhan, tidak mau taat sama Tuhan. Mereka pikir nggak ada apa-apa. Tidak, saudara. Mereka terima konsekuensi logisnya. Mereka akan makin hari makin jauh sama Tuhan, dan kesempatan iblis mencobai, kesempatan iblis itu menghancurkan hidup mereka, dan makin hari mereka jauh sama Tuhan. Beda sama Musa, saudara. Musa boleh kata punya kualitas hidup yang begitu dekat kepada Tuhan. Dia ingin lebih dekat kepada Tuhan lagi. Bahkan dia ingin melihat kehadiran, kemuliaan Tuhan yang lebih intens lagi dalam kehidupannya. Dan saya mengharapkan saudara-saudara sekalian punya kerinduan, bukan jauh sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Boleh makin menikmati Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, dan lewat saudara makin hidup memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menguatkan kita semua.